Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada matematika teknik. Dengan anggota ada Fadilatul Hasanah, Yunia Rosa, dan Fajri Helmi. Persamaan diferensial adalah persamaan yang di dalamnya berisi turunan, satu atau lebih variabel. Bentuk sederhana dari persamaan diferensial orde 1 adalah dy per dx sama dengan fx. Dengan fungsi y dapat dicari dengan cara mengintegralkan fx, yaitu y sama dengan integral fx dx. Persamaan diferensial sangat banyak pengaplikasiannya pada bidang teknik elektro, karena persamaan ini dapat menyelesaikan persamaan dari kelistrikan yang tidak bisa diselesaikan dengan aljabar biasa. Selanjutnya ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah himpunan bilangan terbesar di dalam matematika, yang secara umum bilangan kompleks terdiri atas bilangan real dan bilangan imajiner. Pada bilangan kompleks ada komponen X tambah JY, di mana X adalah bagian dari bilangan real, dan Y adalah komponen dari bilangan imajiner. Bilangan kompleks dalam dunia teknik, khususnya teknik elektro, sangat banyak pengaplikasiannya. Salah satunya pada rangkaian RLC dan arus bolak-balik. Kita masuk kepada persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu. Persamaan diferensial merupakan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada umumnya, bentuk persamaan diferensial merupakan bentuk fenomena yang menerangkan objek yang diamati atau variabel tergantungnya sebagai fungsi waktu atau fungsi ruang. Sebuah persamaan yang mengandung turunan fungsi disebut dengan persamaan diferensial dengan bentuk umum f, x, y, y aksen sama dengan 0. Secara umum, persamaan diferensial dapat dikategorikan berdasarkan variabel bebasnya. Jika hanya mempunyai satu variabel bebas, suatu persamaan disebut persamaan diferensial biasa, sedangkan bila mempunyai variabel lebih dari satu variabel bebas disebut dengan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa dapat diklasifikasikan berdasarkan pangkat atau orde, linearitas, dan kondisi batas. Orde dari satu persamaan diferensial merupakan orde tertinggi dan dari suatu derivasi atau turunan yang di dalam terdapat persamaan tersebut. Seperti pada slide dilihat bahwa ada orde 1, orde 2, orde 3 sebagai contoh dari persamaan diferensial. Orde dari persamaan selanjutnya masuk kepada persamaan diferensial parsial. Orde dari persamaan diferensial parsial ditentukan berdasarkan orde dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Dapat dilihat juga pada slide contoh dari orde ke-1, ke-2, dan ke-3 persamaan diferensial parsial. Selanjutnya penerapan persamaan diferensial dalam teknik elektro. Pada studi dinamika sistem yang pertama masuk kepada sistem tenaga listrik. Pada studi dinamika sistem tenaga listrik, model persamaan sangat diperlukan untuk mengekspresikan model sistem. Salah satunya digunakan pada model generator. Model generator sinkron orde kedua. Untuk model generator sinkron orde kedua, satu-satunya hubungan torsi dideskripsikan oleh persamaan diferensial. Dengan mode dalam persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Seperti yang dilihat pada slide bahwa di sini terdapat persamaan dari model generator sinkron yang terhubung kepada persamaan diferensial. Lanjut kepada model generator sinkron orde ketiga. Seperti yang dilihat juga bahwa pada persamaan-persamaan ini
juga terhubung kepada persamaan diferensial. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Fajri, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Yaitu materi selanjutnya teknik kontrol. Yaitu sebuah sistem kontrol selalu terdiri minimal dari sebuah komponen yang diatur atau istilahnya plan. Komponen ini sering dikenal sebagai proses, sistem, atau ringkasnya dinamakan proses. Pada uraian ini, kita tidak membedakan kedua istilah atau sebuah ini minimal 2 masukan dan 1 keluaran. Masukan yang memang dibutuhkan untuk menyulut plan ini disebut sebagai besaran penyetel. Besaran masukan yang lain adalah besaran gangguan. Dari besaran inilah sistem kontrol secara keseluruhan dapat dikatakan stabil, memiliki performa baik atau tidak baik. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram balok plan beserta masukannya dan keluarannya. Next. Karena hubungan antara masukan plan dan keluaran plan tersebut dinamis terhadap waktu, maka alat analisis yang sesuai adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini mewakili hubungan antara masukan dan keluaran proses. Dengan gambaran persamaan diferensial ini akan diperoleh gambaran dinamis terhadap waktu antara masukan penyetel dan gangguan terhadap keluaran. Secara secara matematis hubungan ini dinyatakan dalam bentuk X sama dengan S dalam kurung Y Z tutup kurung. Hubungan matematik yang ditunjukkan persamaan di atas dikenal sebagai model matematika plan. Next. Struktur dan cara kerja teknik kontrol yaitu struktur diagram balok minimal yang seharusnya dipunyai sebuah sistem kontrol, yaitu pada gambar di bawah ini. Next. Cara kerja alat ini dapat diamati pada gambar di atas tadi. Pelampung mendeteksi ketinggian air sebenarnya dengan yang diinginkan sebesar H sama dengan H dikurang H. Nilai H akan dicapai jika keadaan aliran masuk sama dengan aliran gangguan QE sama dengan QA. Sistem kontrol ini tidak memiliki besaran masukan atau W sama dengan 0, karena sebagai mana di atas bahwa tujuan ketinggian HS senantiasa konstan. Pada gambar ditunjukkan bahwa H sama dengan H dikurang HS berharga negatif karena H besar dari HS. Jika terjadi keadaan sebaliknya, maka fungsi batang-batang pembanding dalam hal ini sangat penting. Next. Dengan melalui batang-batang pembanding, H ini diubah ke posisi yang dapat mengerakkan katup ke arah positif. HV besar dari 0. Komponen pengendali adalah batang atas yang menerjemahkan H ke dalam HV. Batang-batang tersebut memiliki perbandingan seperti di bawah ini. Maka perbandingan batang I2 per I1 merupakan faktor penguat yang dalam hal ini berfungsi mempengaruhi karakteristik sistem secara keseluruhan. Terakhir adalah komponen katup. Komponen katup ini berfungsi sebagai komponen penggerak. Karena komponen ini menerjemahkan kesalahan yang dihasilkan oleh batang-batang itu menjadi gerak katup yang kemudian mengurangi atau menambah aliran cairan yang masuk ke dalam tangki. Next. Untuk pengamatan berikutnya dibutuhkan definisi variabel yang mewakili aliran itu agar penyusunan balok skema sistem menjadi lebih jelas. Besaran QA dan QE dalam hal ini digantikan oleh besaran berikut.
Secara keseluruhan, balok skema sistem ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk bilangan kompleks akan dibacakan oleh rekan saya Fadila. Kepada Fadila dipersilahkan. Terima kasih kepada Yuni atas waktunya. Baiklah, langsung saja mengenai bilangan kompleks. Seperti yang diketahui, bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, di mana bilangan imajiner ini didefinisikan sebagai -1. Bilangan kompleks dapat muncul dari persamaan matematika sederhana seperti persamaan kuadrat biasa, yaitu AX kuadrat BX tambah C. Kemudian salah satu untuk mencarinya itu dengan rumus ABC, di mana min B tambah akar D per 2A, di mana D tersebut adalah diskriminasi dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC. Di mana jika D besar dari 0, maka itu adalah bilangan real, sedangkan D kecil dari 0, maka itu kuadratnya memiliki akar yang tidak real karena di dalamnya min, sehingga bisa didefinisikan atau ditulis menjadi min D kuadrat. Sehingga ditulis rumusnya menjadi min B tambah kurang J akar D per 2A. Next. Kemudian bilangan kompleks sendiri ada operasi tambah, kurang, kali, serta bagi seperti halnya bilangan real. Dan bilangan kompleks memiliki 3 bentuk, yaitu rektangular, bentuk pola, dan eksponen seperti dalam PPT yang ditujukan. Next. Baik, penerapan bilangan kompleks sendiri dalam teknik elektro ada pada teknik tegangan tinggi, kemudian sistem tenaga, dan teknik kontrol. Untuk tegangan tinggi sendiri itu ada pada rangkaian RLC, serta arus bolak-balik. Pada rangkaian RLC, bilangan kompleks diterapkan saat perhitungan pada rangkaiannya. Untuk menjadi seperti pada mencari impedansi, di mana impedansi tersebut memakai bilangan kompleks dalam rumus sebenarnya. Dengan persamaan Z sama dengan R ditambah J, XL ditambah J, XC. Atau Z sama dengan Z, E pangkat J sudut. Kemudian untuk mengetahui apakah arus atau tegangan tersebut yang mana bergetar lebih dahulu, seperti hukum Ohm yang digunakan pada gambar yang telah ada. Dari rumus di atas dapat dilihat bahwa arusnya tertinggal fase sejauh C dari tegangannya. Untuk memudahkannya dalam soal rangkaian LC, kita harus mengubah bilangan kompleks tersebut agar mudah untuk melakukan penjumlahan pengurangan perkalian setiap pembagian. Lanjut. Kemudian ada pada hukum Kirchhoff, di mana persamaannya itu IC sama dengan IL, sama dengan IR, sama dengan I. Dapat dianalisis dengan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma F rangkaian sama dengan 0, sehingga rumusnya Fs tambah Fl tambah Fr tambah Fc sama dengan 0. Dan Vc sama dengan C integral ICT dt. Di mana Vc dan Vl tersebut dapat diganti seperti yang telah ada pada PPT. Kemudian diturunkan sehingga nantinya akan seperti rumus di bawahnya, yaitu min F max omega sin omega T tambah theta ditambah L D kuadrat I per DT kuadrat tambah R DI per DT tambah CI sama dengan 0. Kemudian D kuadrat I per DT kuadrat tambah R DI LDT CL C per LI F max omega sin omega T tambah psi tambah theta. Kemudian dari rumus tersebut bisa next. Oke. Kemudian dari rumus tersebut kita ganti dalam bentuk fasor agar memudahkannya, sehingga rumusnya menjadi Fs tambah omega Lj ditambah Ir ditambah 1/J omega C sama dengan 0. Kemudian Fs tambah omega Lj ditambah Ir dikurang I J omega C per omega kuadrat C kuadrat sama dengan 0. Lanjut.
Baiklah, untuk sistem tenaga, saat ini pendistribusian sistem tenaga oleh aplikasi LC itu semakin banyak karena kemajuan teknologi itu sendiri, seperti pada kendaraan listrik, smart grid, pesawat listrik, dan listrik kapal. Bilangan kompleks sendiri itu ada pada transformasi direct kuadrat, karena ini untuk menyederhanakan analisis dari sirkuit 3 fase. Lanjut. Seperti pada gambar, dapat dilihat bahwa itu menunjukkan pengaturan pengukuran khas, di mana sistem yang diuji harus diidentifikasi dalam domain Deki. Seperti pada rumus, yaitu X, J, omega sama dengan F, X, N. Di mana X, J, omega adalah sinyal yang diubah dari domain frekuensi ke dalam domain frekuensi. Dari sinyal input dan output yang diubah Fourier, respon frekuensi dapat ditemukan untuk setiap pasangan input atau output dengan menerapkan rumus G, J omega sama dengan Y, J omega per X, J omega. X, J omega di sini adalah sinyal input yang diubah Fourier, dan Y, J omega adalah sinyal output yang diubah Fourier. Dan selanjutnya pengaplikasian dalam teknik kontrol, yaitu pada indeks performansi. Indeks performansi itu adalah persamaan matematika yang dapat menggambarkan kualitas performansi dari sebuah sistem kontrol. Seperti pada gambar di samping salah satunya, misalnya sistem tersebut stabil dan mengandung unsur integral, sehingga error dari sistem akan menunjukkan 0. Maka dapat kita lakukan untuk mengetahui sinyal kontrol tersebut dengan rumus di bawah ini, yaitu J sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak hingga ET dt. Next. Persamaan integral di kawasan waktu akan lebih mudah jika ditransformasikan ke dalam persamaan waktu ke kawasan frekuensi kompleks. Seperti persamaan di bawah ini, itu menggunakan teori Parseval dengan rumus seperti yang tertulis. Agar persamaan tersebut dapat dihitung, maka dapat menggunakan variabel kompleks, yaitu bilangan numerik Z kuadrat. Sama dengan Z dikali Z. Dengan Z merupakan kompleks konjugat. Dan E, J omega tersebut dapat ditulis seperti dua ini. Next. Dari gambar yang ditunjukkan tadi, dapat ditulis persamaan seperti di bawah. Kemudian, setelah variabelnya diganti ke variabel kompleks, dan rumus akhirnya menjadi J sama dengan 1/2pi integral dengan batas min tak hingga sampai positif tak hingga C J omega dikali C min J omega per D J omega dikali D min J omega D omega. Mungkin itu adalah pengaplikasian bilangan kompleks dalam teknik elektro, yaitu pada teknik kontrol, tegangan tinggi, dan sistem tenaga. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan dari apa yang telah kita bahas. Izinkan saya untuk bertanya kepada Yunia Rosa. Baik, pertanyaannya, pada makalah yang telah ditunjukkan di PPT tadi, di bagian pembahasan disebutkan bahwa model matematika diperlukan untuk mengekspresikan model sistem tenaga listrik. Mengapa demikian? Terima kasih. Untuk pertanyaannya, langsung saya jawab saja demi mempersingkat waktu. Saya ulangi, pada makalah di bagian pembahasan terdapat atau diperlukan model matematika untuk mengekspresikan sistem tenaga listrik.
hal itu karena pada suatu model matematika, khususnya pada persamaan diferensial yang kita bahas saat ini, memiliki peranan penting dalam berbagai macam disiplin ilmu, salah satunya di bidang teknik. Pentingnya persamaan diferensial ini bagi sistem tenaga listrik untuk membantu menyelesaikan salah satu masalah yang berkaitan dengan model matematika yang tidak bisa dipecahkan dengan aljabar biasa saja. Jadi ketika tidak bisa dipecahkan dengan aljabar biasa saja, kita coba menggunakan dengan persamaan diferensial. Contohnya saja seperti model generator sinkron pada orde 2 dan orde 3. Pada model generator sinkron tersebut itu menggunakan aplikasi persamaan diferensial untuk membantu dalam menyelesaikan masalah model matematika dalam sistem tenaga listrik. Baiklah, saya kembalikan kepada penanya gimana? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin jawabannya sudah memenuhi apa yang saya inginkan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya sebagai moderator, apakah ada dari teman-teman yang masih ingin bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Izin moderator, saya izin bertanya untuk kepada Fadilatul Hasanah. Silakan Fajri. Pertanyaan saya yaitu, kenapa bilangan kompleks berguna dalam menyelesaikan rangkaian RLC? Sekian, terima kasih moderator. Baik, moderator, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Fajri Helmi tadi. Kenapa bilangan kompleks tersebut berguna dalam menyelesaikan rangkaian RLC seperti yang merupakan bagian dari tegangan tinggi tadi? Di mana seperti yang kita ketahui rangkaian RLC tersebut dimodelkan dalam persamaan diferensial, dan persamaan diferensial tersebut seperti yang sudah tertera pada rumus itu masuk teori bilangan kompleks seperti pada XC dan XL tadi. Kemudian pada analisa pasor di sirkuit jenis AC, pasor tersebut merupakan sebuah satuan yang bernilai kompleks, sehingga harus menggunakan bilangan kompleks tersebut untuk mendeskripsikannya. Mungkin itu jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Fadila yang telah menjawab pertanyaan dari Fajri. Mungkin untuk pertanyaan ketiga, saya sendiri yang akan bertanya kepada Fajri, yaitu alasan memakai persamaan diferensial pada pemecahan masalah di teknik kontrol di bidang teknik elektro. Terima kasih. Baik, izin menjawab moderator. Alasan untuk memakai persamaan diferensial pada teknik kontrol yaitu pada antara masukan plan dan keluaran. Plan tersebut dinamis terhadap waktu, maka alat analisis yang sesuai yaitu persamaan diferensial, dikarenakan sudah mewakili hubungan antara masukan dan keluaran proses. Dengan persamaan diferensial akan diperoleh gambaran dinamis terhadap waktu antara masukan penyetel dan gangguan terhadap keluaran. Mungkin hanya itu jawaban yang saya bisa kasih kepada moderator. Baik, saya cukup mengerti dengan jawabannya. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula presentasi kita pada malam ini. Saya tutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.